Selamat malam, kami kelompok yang beranggotakan Asdan Pratama, Maulana, dan saya sendiri Dea Samuel. Kami akan membahas dan mempresentasikan teknik clustering key means segmentasi customer. Dataset yang akan digunakan yaitu didapat dari website kigel.com. Kigel adalah sebuah komunitas online yang dibentuk oleh Anthony Goldblum sebagai CEO dan Ben Hammer sebagai CTO di tahun 2010. Komunitas online ini menampung pegiat data science yang ingin belajar lebih dalam tentang machine learning dan ilmu-ilmu terkait lainnya. Berikut informasi dataset. Nama dataset Customer Clustering, author Dev Sharma, upload 1 tahun yang lalu, jumlah data 2001 data. URL kaggle.com dataset dev 019114 sama. Dataset yang akan digunakan terdiri dari informasi tentang perilaku pembelian 2000 individu dari area tertentu saat memasuki tuk fisik FMGC. Semua data telah dikumpulkan melalui kartu loyalitas yang mereka gunakan saat pembayaran. Data telah diproses sebelumnya dan tidak ada nilai yang hilang. Semua data telah dibatasi dan dianokan untuk melindungi privasi pelanggan. Dari 2000 data perilaku pembelian pembeli, kami akan menggunakan 1000 data yang akan dianalisis untuk selanjutnya dilakukan clustering. Sebelum dilakukan analisis dan pengkodaan berikut adalah informasi detail dari atribut atau variabel yang terdapat di dalam dataset customer clustering. Dataset yang berupa teks akan dianalisikan menjadi sebuah angka numerik agar memudahkan saat akan melakukan clustering. Berikut atribut atau variabel yang terdapat dalam dataset. Variabel ID sex, numbering integer, yang seperti pada tabel di bawah ini. Dataset ini akan digunakan dan diolah sehingga membentuk cluster. Di analisis kali ini kami akan menggunakan algoritma key means untuk mengolah dataset tersebut. Algoritma key means adalah salah satu algoritma analisis cluster yang paling umum digunakan. Selain itu, key means adalah metode data mining yang menggunakan proses pemodelan tanpa supervisi unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Metode key means berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu dan yang lainnya, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Dengan kata lain, metode ini berusaha untuk meminimalkan variasi antara data yang ada di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen adalah proses pengelompokan konsumen ke dalam beberapa kelompok. Setelah konsumen dikelompokkan, maka kita akan mengetahui karakteristik dari setiap kelompok yang kita kelompokkan. Dengan melakukan segmentasi konsumen, tujuannya untuk memudahkan pemasaran karena kita sudah mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok-kelompoknya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dengan demikian, kegiatan perusahaan akan terencana dengan baik. Selain itu, kita akan memahami segala kebutuhan konsumen yang tidak terpuaskan dan akan menargetkan kegiatan pemasaran kepada setiap klaster atau kelompok. Dalam analisis kali ini, kita akan menggunakan beberapa faktor untuk mengklaster konsumen, diantaranya segmental size,
Untuk implementasi kode akan dilanjutkan oleh Asdan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Di implementasi kode, kami menggunakan Jupyter Notebook dengan bahasa pemrograman Python. Untuk step pertamanya, kami mengimport library. Ada library NumPy-Ash, NP, Pandas-Ash PD, Matplotlib, PyPlot-Ash PLT, Seaborn-Ash SNS. Untuk step keduanya mengimport data dan menampilkan data paling teratas dari dataset. Berikut data tabelnya 5 data teratas. Sebagai kolom berikutnya ada ID, sex, ada marital status, age, education, income, occupation, settlement size. Untuk step ketiganya kita menampilkan data berapa jumlah baris dan kolom. Di sini ada sintak df-nya. Dan untuk yang step keempatnya, kita mencari data yang kosong, ternyata tidak ada data yang kosong. Untuk step kelimanya, kita menampilkan statistik data dari mulai hitung data, menghitung nilai tengah dari setiap data, menghitung nilai terendah dari setiap data. Untuk step 6-nya, menampilkan jumlah data dan semua nilai bertipe integer. Slide 8-nya. Lagi. Oke. Untuk di Smosity infonya kita menampilkan data di mana settlement size-nya bernilai 0. Sebagai berikut tampilannya. Informasi akhir dari pengelompokan Smosity. Slide berikutnya. Lagi. Oke, untuk informasi akhir dari pengelompokan Smosity dari dataset yang telah dianalisis, terdapat jenis kelamin. Di Smosity laki-laki lebih mendominasi yaitu 252 per 386 customer yang berbelanja di supermarket dengan persentase sebesar 65%. Sedangkan perempuan hanya 35%-nya. Tidak seperti biasanya mall atau supermarket dipenuhi oleh customer perempuan. Di Smosity menunjukkan bahwa laki-laki lebih mendominasi. Untuk pendidikan di Smosity Customer didominasi oleh level pendidikan high school, yang mana data menunjukkan high school lebih mendominasi 254 dari 386 orang. Dan yang paling terendah adalah graduate school, hanya 6 orang dari 386 dengan presentasi sebesar 1,5%. Untuk mid-size city infonya menghitung jumlah data berdasarkan variabel settlement size. Sebagai berikut data tampilannya. Untuk mid-size city infonya sama di sini untuk menampilkan data di mana settlement size-nya bernilai 1. Slide selanjutnya. Nah, lagi. Oke, di sini di Smosity infonya kita menampilkan data di mana settlement size-nya bernilai 1. Untuk selanjutnya, oke, informasi akhir dari pengelompokan mid-size city dari dataset yang telah dianalisis, terdapat jenis kelamin dan pendidikan. Di jenis kelamin di Big City, laki-laki lebih mendominasi yaitu 226 atau 314 customer yang berbelanja di supermarket dengan persentase sebesar 72%. Perempuan hanya 28%-nya. Pendidikan di mid-size city customer didominasi oleh level pendidikan high school, yang mana data menunjukkan high school lebih mendominasi 197 dari 299 orang. Dan yang paling terendah adalah graduate school, hanya 3 orang dari 299 dengan presentasi sebesar 1%. Untuk selanjutnya, pekerjaan. Berbeda dengan Smosity, dari data yang sudah dianalisis di mid-size city didapatkan bahwa customer yang datang sebesar 243 dari 299 adalah customer skilled employed. Dan yang paling terendah adalah tetap self-employed
sebesar 4 dari 299 customer dengan presentasi sebesar 1,3%, lebih rendah dari small city. Status pernikahan di mid city, status pernikahan dengan status single 172 dan sisanya 227 adalah non single. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Maulana. Silakan. Suaranya nggak ada, di mute. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Big City Info yang mana sebelumnya telah dijelaskan oleh Asdan, Small City Info dan juga Mid City Info. Nah, di Big City Info ini kita melakukan sintaks untuk menampilkan data frame settlement sets yang bernilai 2. Nah, berikut adalah tabel data frame yang bernilai 2. Next. Nah, ini adalah visualisasi data yang didapatkan dari hasil sintaks tersebut. Terlihat ada bagian education, ada juga sex, ada juga occupation, dan juga marital status. Next. Informasi akhir dari pengelompokan Big City Info dari dataset yang telah dianalisis, sama halnya di small city dan juga mid city, laki-laki lebih mendominasi, yaitu 211 orang dari 299 customer yang berbelanja di supermarket dengan presentasi sebesar 7%. Dan perempuan hanya 30%-nya. Pendidikan. Sama halnya dari dua kategori settlement size, level pendidikan high school lebih mendominasi, 199 dari 299 orang, dan graduate school masih menjadi paling terbawah dengan 32 customer. Tetapi dibandingkan dari kedua settlement size, yaitu small city dan juga mid city, big city ini lebih besar dengan presentasi 11%. Nah, di pekerjaan, big city didapatkan bahwa customer ini yang datang sebesar 230 dari 299 adalah customer skill employee. Dan yang paling terendah adalah tetap self-employed sebesar 3 dari 299 customer dengan presentasi sebesar 1%. Sedangkan status pernikahan di Big City, status pernikahan dengan status single 190 dan sisanya 124 adalah non single. Nah, rangkuman dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kita dapat melakukan clustering atau pengelompokan dari setiap data customer yang berbelanja di supermarket, mall, atau mall menggunakan library yang telah diimport. Kita dapat melakukan analisis mendalam dengan menuliskan sintaks yang telah disediakan oleh library. Dari data yang telah dilakukan analisis sederhana tersebut, kita dapat mengetahui informasi yang penting dari karakteristik di setiap variabel settlement size atau geographic customer yang dianalisis seperti usia, pendidikannya, pekerjaan, status pernikahan, dan lain-lain di lokasi customer berbelanja, yaitu di small city, mid city, dan juga big city. Setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita dapat memberikan informasi ini kepada bagian marketing dan juga sales. Untuk selanjutnya data-data di atas bisa dijadikan bahan untuk melakukan pemasaran kepada target customer. Selanjutnya saya akan membahas sebelumnya kita mencoba untuk melakukan clustering dengan teknik import library sebelumnya, maka sekali ini akan menggunakan library K-means dengan melakukan tambahan library yaitu sklearn cluster yang mengimport K-means. Nah, di step kedua ini kita akan melakukan prediksi menggunakan library K-means, yang mana kita mencoba untuk menambahkan dua cluster lalu menginisialisasikan hasil prediksi ke variabel y prediction, yang mana ada dua variabel yang menjadikan yang akan diprediksi, yaitu age dan income. Next. Nah, di step ketiga, setelah itu kita mencoba untuk menampung y predicted dengan menambahkan kolom cluster. Yang seperti kita lihat di paling kanan ujung ada cluster baru yang namanya cluster. Itu hasil dari perhitungan y predicted yang tadi. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya di kolom cluster, kita mencoba untuk memvisualisasikan cluster tersebut dengan menggunakan scatter. Terlihat ada dua cluster yang berbeda, ada cluster yang berwarna biru dan juga ada cluster yang berwarna merah dengan titik centroid berbentuk bintang berwarna ungu lebih kecil. Next.
Nah, kalau tadi kita mencoba untuk menambahkan klaster dengan mencoba 2 klaster yang ada, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan klaster dengan cara melakukan elbow method atau metode elbow, yang mana bisa menghitung klaster terbaik bagi suatu dataset. Nah, di step kedua terlihat ada sintaks melakukan for perulangan sampai ke 10, dan ini akan berbentuk visualisasi yang berbentuk seperti diagram. Next. Nah, ini adalah diagram yang dihasilkan dari perhitungan yang tadi. Jika kita melihat ada sudut yang paling memungkinkan untuk diambil klaster yang akan dipakai. Semakin kecil SSE atau sum square of error, maka semakin baik. Nah, setelah itu kita mencoba di klaster menambahkan 4 klaster, karena terlihat di elbow method ini terlihat ada sudut yang bisa ditarik untuk dijadikan klaster. Next. Nah, setelah itu kita mencoba perulangan seperti yang tadi, melakukan prediksi dengan 4 klaster, yaitu ada klaster 0, klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, lalu menginisialisasikan prediction tadi di klaster data. Next. Nah, ini hasil dari visualisasi yang kita lakukan. Dari kalau tadi yang pertama dengan K-means kita hanya 2 klaster, nah saat ini kita menggunakan 4 klaster, yaitu ada klaster yang berwarna biru, klaster yang berwarna hijau, klaster yang berwarna orange, dan juga klaster yang terakhir adalah yang berwarna merah. Nah, semua ini adalah clustering menggunakan cara atau algoritma K-means. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Dea. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.